Selamat hari Minggu adik-adik. Shalom, selamat pagi. Kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Mari dengan sikap berdoa kita saat teduh sejenak. Saat teduh dimulai. Amin. Adik-adik yang di rumah, ayo mari kita bangkit berdiri, kita bernyanyi memuji Tuhan dari terbit matahari. Adik-adik yang di rumah, mari lipat tangan, tutup matanya, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas berkat kesehatan yang Tuhan berikan. Walaupun kami masih beribadah dalam keadaan online, tetapi kami mau Tuhan memuji memuliakan nama Tuhan. Dan bahkan kami rindu untuk mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah Tuhan apa yang kami dengar dan kami mau untuk melakukan firman Tuhan di dalam kehidupan kami sehari lepas hari. Kami berdoa Tuhan, siapkan hati dan pikiran kami. Kami akan mendengarkan firman Tuhan pada hari ini. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Adik-adik yang di rumah, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita sambut firman Tuhan dengan pujian, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta
kedatangan tamu nih. Coba kita lihat siapakah tamu istimewa kita. Ternyata tamu kita seorang nenek. Siapa yang sudah kenal nenek ini? Sekarang kita minta kepada nenek ini untuk memperkenalkan dirinya ya. Halo anak-anak sekolah minggu. Halo. Ya, ini namanya Nenek Lois. Dan ini cucu saya namanya Timotius. Halo Timotius. Halo semuanya. Halo Nenek. Anak-anak sekolah minggu, nenek ini ya, Timotius ini sangat menyayangi nenek. Dan dia juga menyayangi mamanya. Mamanya itu namanya Yunike ya. Timotius ini adalah anak yang baik ya. Kenapa? Karena Timotius selalu mau mendengarkan cerita-cerita yang ada di Alkitab. Setiap hari nenek bercerita cerita-cerita yang ada di Alkitab. Makanya Timotius ini ya, dia senang mendengarkan dan dia mau mendengarkan dengan baik ya. Makanya Timotius menjadi anak yang baik. Nah, anak-anak, cucu nenek itu memang sangat baik sekali ya. Dia sangat mengasihi sesama. Dia mengasihi semua orang dikasihinya ya. Dia mengasihi orang tuanya, dia mengasihi kakak adiknya, dia mengasihi teman-temannya. Dia mengasihi terlebih lagi Tuhan Yesus. Anak-anak, dengan cara apa Timotius mengasihi orang tuanya? Dia mau mendengarkan nasihat orang tuanya. Dia mau mendengarkan setiap perkataan atau perintah orang tuanya. Ya anak-anak, nah dia sangat baik sekali. Dia mau berteman dengan siapa saja. Dia tidak memilih suku bangsa, dia tidak memilih rasnya. Dia mau berteman dengan siapa saja. Anak-anak, dia juga mengasihi kakak beradiknya. Dia mengasihi terlebih lagi kepada Tuhan Yesus. Anak-anak, bagaimana cara dia mengasihi Tuhan Yesus? Dia mengasihi Tuhan Yesus dengan rajin baca Alkitab, rajin ke gereja, rajin berdoa. Oleh sebab itu dia sangat mengasihi Tuhan Yesus. Anak-anak sekolah minggu juga mengasihi Tuhan Yesus ya, karena anak-anak sekarang ada mendengarkan cerita Alkitab. Karena anak-anak sekarang mengikuti sekolah minggu walaupun di rumah ya. Nah anak-anak, Timotius itu ya, dia sangat baik sehingga dia itu diambil anak rohani oleh Rasul Paulus. Anak-anak, Lause pernah cerita tentang Rasul Paulus. Masih ingat nggak siapa Rasul Paulus itu? Masih ingat? Nah, Rasul Paulus itu adalah orang yang mengabarkan Injil. Tetapi pada saat dia mengabarkan Injil, banyak orang juga yang tidak suka. Sehingga dia dimasukkan ke dalam penjara. Anak-anak, satu waktu Paulus dimasukkan dalam penjara di bawah tanah ya, di kota Roma. Dia sangat sedih. Nah, waktu dia sangat sedih, dia ingat akan Timotius. Timotius itu adalah anak rohaninya. Dia suka pergi menginjil bersama Timotius, ya, pergi menginjil kemana saja. Oleh sebab itu pada saat dia di penjara, dia ingat semua kebaikan Timotius. Timotius mau, kalau Paulus menyuruh mengabarkan Injil kemana aja, dia juga mau. Ya, anak-anak, inilah Timotius. Timotius adalah anak yang baik. Kenapa? Satu hal, karena dia mau mendengarkan firman Tuhan dengan baik.
ya. Dia mau mendengarkan cerita-cerita Alkitab, ya, yang diceritakan oleh neneknya. Nah, Rasul Paulus Timotius ini, ya, dia mencintai semua orang, ya. Dia mencintai anak-anak, dia mencintai teman-temannya. Dia tidak memilih suku bangsa teman-temannya apa, tapi anak-anak dia juga tidak lupa, ya, menceritakan kepada teman-temannya apa yang diceritakan oleh neneknya, ya. Oleh sebab itu teman-temannya ada yang tidak suka, ada yang suka mendengarkan cerita Timotius, dan anak-anak atau teman-temannya Timotius yang mendengarkan cerita, mereka yang nakal menjadi anak yang baik karena mau mendengarkan cerita-cerita Alkitab dari Timotius, ya, karena Timotius sudah mendengarkan dari neneknya. Nah, anak-anak yang mau mendengarkan firman Tuhan menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang disukai oleh semua orang, seperti cucu nenek tadi disukai oleh Rasul Paulus, ya, sehingga mengajak dia untuk mengabarkan Injil di mana saja. Sebab itu Timotius mau menceritakan kepada teman-temannya supaya teman-temannya juga, ya, boleh percaya kepada Tuhan Yesus. Dia tidak egois, tetapi dia mengasihi semua orang. Ya, dia mau semua orang juga percaya kepada Tuhan Yesus, ya, supaya semua orang diselamatkan. Itu karena ajaran dari neneknya. Anak-anak juga, anak-anak sekolah minggu juga, ya, kalau di rumah suka dengar cerita enggak? Mungkin dari mama, dari papa, atau dari nenek. Suka dengar cerita enggak? Ya, anak-anak, kalau cerita-cerita mama, papa, atau nenek, cerita-cerita yang baik untuk kita dengarkan dengan baik, ya. Kita dengarkan yang dengan baik, supaya kita boleh menjadi anak yang baik seperti Timotius. Timotius kalau teman-temannya yang gak suka dengar dia, suka ngejek dia, tapi Timotius nggak marah. Timotius mau mengampuni mereka, ya. Timotius mau berdoa untuk mereka supaya mereka juga boleh mengetahui cerita-cerita yang ada di Alkitab, ya, sehingga teman-teman Timotius ini menjadi teman-teman yang baik, ya, seperti anak-anak juga, ya. Anak-anak kalau di rumah mau jadi seperti Timotius enggak? Jadi anak yang baik, dengar-dengaran kepada orang tua, ya, dengar-dengaran kepada orang tua. Apa yang diperintahkan orang tua kita harus turuti, ya. Apa yang dinasehati kita harus dengar, ya. Karena firman Tuhan itu bukan hanya untuk didengar, setiap minggu kita dengar di gereja, tapi kita juga harus melakukan di dalam kehidupan kita apa yang diceritakan di sekolah minggu, ya. Seperti saat ini anak-anak mendengarkan cerita tentang Timotius, anak yang baik karena mau mendengarkan nasihat neneknya, mau mendengarkan cerita-cerita Alkitab. Karena firman Tuhan itu membuat anak-anak menjadi anak-anak yang baik. Ya anak-anak, biarlah anak-anak boleh saling mengasihi seperti Timotius, mengasihi orang tuanya, mengasihi teman-temannya, terlebih lagi mengasihi Tuhan Yesus dengan cara mau melakukan perintah
mereka. Ya, jadi bukan hanya mendengar nasihat, tapi mau melakukan perintah mereka. Ya, seperti Timotius. Dan Timotius itu mau berdoa. Anak-anak suka berdoa nggak di rumah? Nah, Lause nggak tahu loh kalau anak-anak suka berdoa di rumah. Tapi Tuhan melihat anak-anak yang suka berdoa. Tuhan Yesus sangat mengasihi anak-anak yang suka berdoa. Ya, jadi kita harus berdoa. Doakan orang tuamu, doakan teman-temanmu, berdoa juga untuk dirimu sendiri. Ya, nah, Lause yakin anak-anak pada hari ini mendengarkan firman Tuhan dan menjadi anak-anak yang baik, ya. Dan firman Tuhan itu boleh diceritakan kepada teman-temanmu di rumah, ya, atau di mana saja, di sekolah juga boleh, ya anak-anak. Nah, inilah pesan-pesan dari Nenek Lois, ya, kepada Timotius juga dan kepada anak-anak sekolah minggu semua. Nah, anak-anak, sekarang kita mau bermain, ya. Anak-anak dengarkan. Satu orang dong. Anak-anak dengarkan, ya. Kalau nenek bilang gini, Alkitab berkata, kasihilah yang ada di dekatmu. Nah, anak-anak peluk ya, yang ada di dekatmu dipeluk ya. Nah, coba kita praktekkan ya. Kalau yang kedua, kalau nenek bilang Alkitab berkata berdoa, kita harus sikap berdoa. Dan yang ketiga, ya, nenek bilang Alkitab berkata saling mengampuni, kita harus berjabat tangan, ya. Nah, jadi saling mengampuni itu kita harus berjabat tangan, ya. Nah, coba anak-anak lakukan, ya. Nah, sekarang kita lakukan. Alkitab berkata saling mengasihi yang ada di dekatnya, berpelukan. Ya, seperti ini. Ya, Alkitab berkata berdoa. Berikut Alkitab berkata kita saling mengampuni. Terima kasih. Terima kasih Cuantau. Ya, begitulah anak-anak, ya. Kita harus mengasihi, kita harus berdoa, dan kita harus saling mengampuni. Kemarahan itu jangan simpan di dalam hati. Itu nanti akan menjadi suatu kebencian, ya. Jadi kita harus saling mengampuni. Tuhan Yesus ajarkan kita harus mengampuni, ya. Demikianlah firman Tuhan atau cerita Alkitab tentang Nenek Lois dan cucunya Timotius. Anak-anak, ayat hafalan kita pada hari ini, coba anak-anak buka Lukas 11, situ ada Lukas 11 ayat 28b. Ya, ayat hafalannya Lukas 11 ayat 28b. Dengarkan, yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Sekali lagi, Lause bacakan Lukas 11 ayat 28b. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharanya. Anak-anak dihafalkan ya. Nanti boleh di depan kalau sudah hafal nanti
dihafalkan di depan guru-guru masing-masing ya. Demikianlah firman Tuhan. Kita akan berdoa. Mari kita berdoa ya anak-anak. Tuhan Yesus yang baik, pada pagi hari ini kami bersyukur walaupun melalui live streaming ini kami Tuhan boleh beribadah kepada Tuhan. Tuhan Yesus, tolong kami anak-anak-Mu supaya boleh melakukan firman Tuhan sebagaimana Timotius mendengarkan selalu firman Tuhan dari neneknya. Demikian juga kami anak-anak mendengarkan firman Tuhan di sekolah minggu. Tuhan akan mampukan untuk melakukan di dalam kehidupannya hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, Engkau sudah memimpin akan ibadah kami pada hari ini. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Biarlah Tuhan sendiri yang akan menggerakkan setiap hati anak-anak-Mu. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik yang di rumah, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan tentang Nenek Lois dan juga Timotius yang selalu rajin berdoa dan selalu membaca firman. Ayo adik-adik yang di rumah, ikuti yang Timotius lakukan, rajin berdoa dan juga rajin membaca firman. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita pada hari ini dengan bernyanyi membaca kitab. Membaca Alkitab, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Membaca Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, glory haleluya. Membaca Alkitab, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Nah, adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah kita dengan doa Bapa kami. Kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Selamat hari Minggu adik-adik semua. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.
Shalom.